Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gantari Asti dari kelas 11 IPS 1. Saya ingin menjelaskan tentang organisasi kebangsaan yang pernah ada di Indonesia pada zaman kolonialisme. Organisasi yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI didirikan pada 1908 oleh orang-orang Indonesia di Belanda, antara lain Sultan Kesayangan dan R.N. Noto Suroto. Pada awalnya organisasi ini bernama Indies Vereniging dan hanya merupakan organisasi sosial. Tujuannya untuk memajukan kepentingan bersama orang pribumi dan non-pribumi bukan Eropa di Belanda. Tetapi sejak berakhirnya Perang Dunia I, perasaan anti-kolonialisme dan imperialisme di kalangan pemimpin Indies Vereniging semakin menonjol. Pada tahun 1922, Indies Vereniging berubah nama menjadi Indonesisch Vereniging dan digunakan pula nama Indonesianya, yaitu Perhimpunan Indonesia. Untuk menyebarkan semangat perjuangan, PI menerbitkan majalah Hindia Putra yang kemudian berganti namanya menjadi Indonesia Merdeka pada 1924. PI meningkat ke arah politik terutama setelah datangnya dua mahasiswa yang belajar di Belanda, yaitu Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Kegiatan PI kemudian meningkat menjadi nasional demokrasi, non-koperasi, bahkan anti-kolonial dan bersifat internasional. Dalam bidang internasional itulah PI berhubungan dengan organisasi internasional seperti Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, bahkan dengan All India Nation Congress. Kedatangan tokoh pergerakan nasional yang dibuang ke Belanda semakin meningkatkan semangat radikal anggota PI. Pada Liga ke-6, Liga Demokrasi Internasional untuk Perdamaian pada bulan Agustus 1926 di Paris, Muhammad Hatta dengan tegas menyatakan tuntutan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan PI di kalangan internasional mengundang kecurigaan Belanda. Atas tuduhan menghasut di muka umum untuk memberontak, pada tanggal 10 Juni 1927, Muhammad Hatta, Nazir Datuk Pamunjak, Abdul Majid Joyo Diningrat, dan Ali Sastro Amijoyo ditangkap dan ditahan hingga 8 Maret 1928. Namun kemudian dibebaskan karena terbukti tak bersalah. PI memiliki pengaruh yang besar dalam kalangan pergerakan nasional di Indonesia. Beberapa organisasi pergerakan nasional lahir karena mendapat inspirasi dari PI. Organisasi selanjutnya adalah Partai Komunis Indonesia. Paham Marxisme pertama kali masuk ke Indonesia pada masa sebelum Perang Dunia Pertama, dibawa oleh pemimpin buruh Belanda bernama H.J.F.H. Snifflit. Pada 9 Mei 1933, Snifflit membangun Indies Social Democratic Vereniging atau ISDV bersama para sosialis lainnya, seperti P. Bergsma, J.A. Bernsteder, dan H.W. Dekker. Namun Snifflit beranggapan perkembangan ISDV terlalu lambat, sehingga akhirnya mereka berniat untuk bersekutu dengan gerakan yang lebih besar, seperti Serikat Islam yang saat itu sudah memiliki anggota ratusan ribu dan tersebar di seluruh Indonesia. ISDV berhasil melakukan penyusupan ke dalam SI. Caranya dengan menjadikan anggota ISDV sebagai anggota SI dan juga sebaliknya. Langkah yang diambil Snifflit adalah dengan menjadikan pemimpin muda SI sebagai pemimpin ISDV, seperti Semaun dan juga Darsono. Semaun kemudian pindah ke Semarang yang sudah mendapat pengaruh kuat dari ISDV. Karena paham Marxismenya, SI Cabang Semarang berseberangan dengan sentral SI yang dipimpin oleh Host Cokro Aminoto. Meletusnya revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917 mendorong ISDV secara berapi-api menyerukan agar gerakan yang sama segera dilakukan di Hindia Belanda. Tahun 1919 merupakan masa yang paling sulit bagi ISDV. Banyak golongan Eropa yang dipenjara, sehingga muncullah tokoh-tokoh Indonesia sebagai pemimpin ISDV. Ketika Social Democratische Arbeiderparty atau SDAP di Belanda mengumumkan dirinya menjadi Partai Komunis Belanda atau CPN di tahun 1918, ISDV segera mengikuti jejaknya dan berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sementara itu terjadi perpecahan dalam tubuh SI karena adanya perbedaan tujuan antara golongan kanan dan golongan kiri. Dalam Kongres SI tanggal 6-10 Oktober 1921, Agus Salim dan Abdul Muiz mendesak adanya aturan disiplin partai yang melarang keanggotaan ganda. Disiplin partai akhirnya diterima oleh Kongres sebagai suara mayoritas. PKI kemudian menggerakkan SI Merah untuk melawan SI Putih.
diambillah keputusan untuk mendirikan SI Merah di tempat-tempat SI Putih berada. Untuk membedakan, SI Merah mengganti namanya menjadi Sarekat Rakyat atau SR. Keanggotaan SR meningkat pesat, namun karena sulit dikendalikan, SR akhirnya melebur dengan PKI di tahun 1924. Setelah merasa menjadi partai yang kuat, PKI menyusun pemberontakan yang akhirnya meletus di Batavia pada 13 November 1926. Namun, pemberontakan tersebut dapat ditumpas dalam waktu sehari saja. Puluhan ribu pengikut PKI ditangkap, dipenjarakan, dan bahkan dibuang. Sejak peristiwa itu, organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang lainnya juga merasakan akibatnya. Mereka mengalami penindasan dari pemerintah kolonial sehingga sama sekali tidak dapat bergerak. Hampir 10 tahun kemudian, pada April 1935, Komite mengirim Musso, tokoh komunis ke Indonesia. Ia dikirim untuk menyebarkan doktrin Dimitrov. Isi doktrin tersebut adalah gerakan komunis harus mau bekerja sama dengan kekuatan manapun juga untuk menghadapi kaum fasis. Tetapi harapan tersebut tidak juga muncul sampai dengan masuknya Jepang ke Indonesia. Kegiatan utama kaum komunis kemudian disalurkan melalui Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo dengan tokoh utamanya Arif Syarifuddin. Organisasi yang terakhir adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan di Bandung 4 Juli 1927 dengan tokoh-tokohnya Insinyur Soekarno, Iskak, Budiarto, Cipto Mangunkusumo, Tilaar, Sujadi, dan Sunaryo. Dalam perekrutan anggotanya disebutkan bahwa mantan anggota PKI ataupun PNS yang berkemungkinan menjadi mata-mata Belanda tidak diperkenankan bergabung dengan PNI. Tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan dengan asasnya percaya pada diri sendiri. Hal ini bermaksud memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan menggunakan kekuasaan dan kebiasaan sendiri. Cabang-cabang PNI didirikan di Bandung, Surabaya, dan Batavia. Kemudian pada 1928 berdiri juga di kota Yogyakarta, Pekalongan, Semarang, Palembang, Makassar, dan Manado. Pesatnya perkembangan PNI disebabkan oleh pengaruh Insinyur Soekarno dengan pidato-pidatonya yang menarik perhatian rakyat. Ada dua cara PNI untuk memperkuat pengaruhnya di masyarakat. Yang pertama adalah usaha dari dalam, yaitu usaha-usaha terhadap lingkungan sendiri, antara lain dengan mengadakan sekolah, kursus, dan mendirikan bank-bank. Sementara usaha yang kedua adalah usaha dari luar, dengan memperkuat opini publik dengan cara mengadakan rapat dan menerbitkan surat kabar, yaitu Banteng Periangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Batavia. Kesuksesan yang dicapai PNI tidak lepas dari paham yang dianutnya, yaitu paham Marhainisme. Kata Marhain menurut Soekarno adalah nama seorang petani kecil yang dijumpainya, dan menurutnya mewakili kelas sosial rendah yang harus diperjuangkan. Gerakan massa yang dipelopori PNI menimbulkan kecurigaan dari pihak Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan penangkapan di banyak tempat, dengan total penangkapan hingga lebih dari 400 orang. Kaum Pergerakan Nasional melakukan protes, demikian halnya dengan Perhimpunan Indonesia, Partai Buruh, dan Partai Komunis di negeri Belanda. 4 tokoh PNI yang ditangkap kemudian diajukan ke pengadilan di Bandung pada 18 Agustus hingga 29 September 1930. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno membacakan pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Pada tanggal 22 Desember 1930, para pemimpin PNI tersebut dijatuhi hukuman penjara di Sukamiskin, Bandung. Inilah isi Indonesia Menggugat. Kini telah jelas bahwa pergerakan nasional di Indonesia bukanlah bikinan kaum intelektual dan kaum komunis saja, tetapi merupakan reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam hatinya telah merdeka. Revolusi industri adalah revolusinya zaman sekarang. Bukan revolusinya kelompok-kelompok kecil kaum intelektual, tetapi revolusinya bagian besar rakyat dunia yang terbelakang dan diperbodohi. Insinyur Soekarno. Itulah ketiga organisasi-organisasi kebangsaan yang pernah berdiri di Indonesia. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.